Halo teman-teman, apa kabar? Saya harap kita semua dapat menghayati kehidupan yang penuh arti. Ada seorang anak bertanya kepada ibunya yang sedang menulis di sebuah buku harian. "Ibu lagi apa?" "Wah, ibu sedang menulis pengalaman hidup ibu ya." Mendengar pertanyaan si anak, sang ibu berhenti menulis dan berkata kepada anaknya, "Sebenarnya ibu sedang menulis tentang kamu. Akan tetapi, ada yang lebih penting dari isi tulisan ini, yaitu pensil yang seringkali ibu pakai untuk menulis. Ibu harap kamu akan seperti pensil ini ketika kamu besar nanti," ujar sang ibu. Mendengar jawaban sang ibu, si anak kemudian melihat pensilnya dan bertanya kembali kepada sang ibu ketika dia melihat tidak ada yang istimewa dari pensil yang ibu pakai. "Tapi ibu, sepertinya pensil itu sama saja dengan pensil yang lainnya," ujar si anak. Sang ibu kemudian menjawab, "Itu semua tergantung bagaimana kamu melihat pensil ini. Pensil ini mempunyai 5 kualitas yang bisa membuatmu selalu tenang dalam menjalani hidup. Kalau kita selalu memegang prinsip-prinsip itu di dalam hidup ini." Sang ibu kemudian menjelaskan 5 kualitas dari sebuah pensil yang dia gunakan. Kualitas pertama, pensil mengingatkan kita jikalau kita bisa berbuat hal yang hebat dalam hidup ini. Layaknya sebuah pensil ketika menulis, kita jangan pernah lupa kalau ada tangan yang selalu membimbing langkah kita dalam hidup ini. Kita menyebutnya tangan Tuhan. Dia akan selalu membimbing kita menurut kehendaknya. Tidak pernah sekalipun kita dibiarkannya melangkah sendirian. Rancangannya akan membuat hidup kita menjadi lebih berarti. Yesaya 59 ayat 1 menyaksikan, "Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar." Kualitas kedua dalam proses menulis, ibu kadang beberapa kali harus berhenti dan menggunakan rautan untuk menajamkan kembali pensil. Rautan ini pasti akan membuat si pensil menderita. Akan tapi, setelah proses meraut selesai, si pensil akan mendapatkan ketajamannya kembali. Begitu juga dengan kita. Dalam hidup ini, kita harus berani menerima pencobaan hidup yang membuat diri kita menderita dan susah. Karena merekalah yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Maka dari itu, biarlah kita menjadikan setiap penderitaan dan kesusahan itu sebagai alat untuk lebih dekat kepada Allah. Yakobus 1 ayat 12 menyaksikan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Kualitas ketiga, pensil selalu memberikan kita kesempatan untuk mempergunakan penghapus, untuk memperbaiki kata-kata yang salah. Oleh karena itu, tidak selamanya apa yang kita lakukan itu benar. Kesalahan demi kesalahan seringkali kita lakukan. Ada kalanya kita menyakiti perasaan sama kita, bahkan mengecewakan Tuhan. Baiklah, bila kita menerima setiap nasihat yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Jadikan nasihat itu sebagai cara Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih berkenan lagi bagi Dia dan menjadi berkat bagi sesama. Ibrani 12 ayat 5 menyaksikan, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya."
Kualitas keempat, bagian yang paling penting dari sebuah pensil bukanlah bagian luarnya, melainkan arang yang ada di dalam sebuah pensil. Kita perhatikan sebuah pujian yang menyatakan, "Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku." Demikian pula dalam hidup kita ketika melayani Tuhan. Persembahkanlah hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan tak bercacat celah di hadapan Allah. Kita perhatikan Lukas 10 ayat 42 yang menyaksikan, "Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kualitas kelima adalah sebuah pensil selalu meninggalkan goresan. Sebagai anak Tuhan, kita dipanggil sebagai garam dan terang dunia. Biarlah kita memancarkan perbuatan baik seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Matius 5 ayat 16 menyaksikan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Allah tidak akan pernah membiarkan kita sebagai umat pilihannya hidup jauh dari kasih-Nya. Oleh karena itu, mari menjadikan hidup kita lebih berarti sekarang dan sampai selamanya. Selamat menjalani kehidupan yang penuh arti. Tuhan memberkati. Halo semua, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa klik like, berikan komentar yang membangun, subscribe channel YouTube ini, dan sebarkan video ini kepada teman-teman. Terima kasih, salam sehat dan semangat belajar selalu.